Saranam
Kesiapan batin ini penting. Kesiapan misalnya ya pikiran. Tapi kalau orang belum siap secara batinnya, mau dikasih pengertian seperti apapun tidak angkat, tidak mau menerima. Karena batinnya belum siap.
Sama seperti halnya ada tanah kosong, rumputnya tinggi-tinggi, dan juga pohon-pohon yang lain banyak. Seandainya di ladang itu ditanami padi, kira-kira bisa tumbuh tidak? Ya bisa, mungkin tumbuh bisa, tapi tumbuh mati. Karena apa? Ladangnya belum disiapkan sedemikian rupa. Demikian pula batin kita, pikiran kita, jika belum siap diberi pengertian, tidak akan mampu menerima. Oleh karena itu, untuk mendengarkan dhamma yang dibabarkan oleh guru agung kita Buddha Gautama, harus menyisihkan waktu untuk siap mendengar. Kalau bahasa sederhananya ya, apa itu sekalian? Merawat jasmani itu berapa kali sehari? Merawat jasmani berapa kali sehari? 3 kali itu yang umumnya. Merawatnya sisiran rambutnya 1 hari berapa kali? Mandi berapa kali? Nah, merawat kuku berapa kali? Pendek kata, kita ini habis waktunya untuk merawat jasmani. Menghabiskan waktu hanya merawat jasmani. Nanti tumbuh di mukanya jerawat 1 setetes. Nanti kalau keluar ubannya bolak-balik disemir. Gara-gara tidak mau terima, tapi sering mengatakan anicca. Begitu berubah anicca, tidak bisa terima. Ini mendengarkan dhamma tidak semata-mata merawat jasmani, merawat tubuh kita, tapi merawat batin kita. Jasmani butuh makanan, batin kita, pikiran kita juga butuh makanan. Orang yang mudah marah itu pertanda kurang vitamin. Apa yang kurang vitamin? Pikirannya. Orang yang mudah benci itu juga pertanda batinnya kurang vitamin. Orang yang mudah emosi, orang yang mudah iri, ini pertanda kurang gizi. Jadi batin kita, pikiran kita ini butuh gizi. Apa gizinya? Dhamma itu. Artinya dhamma kita terjemahkan sebagai kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian mendengarkan hal-hal yang baik, yang menyejukkan, menenteramkan, yang harusnya cepat marah, cepat panas, kan jadi sejuk. Ini pentingnya kita mendengar. Tapi rintangannya orang mendengar dhamma apa? 1, lapar. Sudah pada makan belum? Sebelum ini sudah makan belum? Belum, belum repot ini, susah. Tapi saat mendengar dhamma, perutnya keroncongan terus, ya susah mendengar, menolak terus, berpikir terus saja susah. Betul.
Suatu ketika di zaman Sang Buddha ada seorang brahmana. Dia seorang penggembala lembu. Jadi menggembalakan lembu dan tahu beliau tugas kita sudah utama itu di dekat tempat dia menggembalakan lembu. Suatu ketika lembunya ini hilang. Dia cari satu hari. Sudah cari, ketemu. Setelah ketemu lembunya baru datang untuk mendengarkan kabar. Sampai tahu si brahmana ini adalah belum makan karena sekalian mencari peliharaan, mencari lembunya. Setelah sampai di dalam Sang Buddha, ditanya, sudah makan belum? Dijawab belum. Karena belum, akhirnya menyuruh untuk memberikan makan dulu. Karena para guru kita sudah pertama ini tahu juga dia juga sudah waktunya untuk menembuskan. Kalau diberi pengertian agama, dialah yang menembuskan. Dari sekian banyak ini datang, ada yang datang terlambat karena Sang Buddha kan tahu, oh ini aja yang bisa mengerti kan, yang lainnya kopong, kosong. Ya, mau mendengarkan apapun tidak ngerti, tidak paham. Karena yang sudah waktunya untuk menembus dhamma, ya ini penggembalaan. Tapi datangnya telat, lapar bagaimana mau mendengarkan? Pikir perutnya saja bagaimana bisa memahami, tidak sanggup untuk memahami. Akhirnya disuruh makan dengan baru beliau memulai pembakaran dhamma. Para pandai yang lain juga dia ragu. Biasanya kan dia tepat waktu itu telat, kasih dhamanya telat. Kenapa? Karena menunggu. Karena dari sekian banyak itu ya penggembalaan tadi memang akan mampu menembuskan. Ini lapar. Kedua alasannya sakit. Mau dengarkan ceramah, matinya kumat. Kira-kira bisa? Untuk duduk begini susah. Jadi alasannya orang untuk mendengarkan. Mau mendengar dhamma, asam lambungnya kumat. Mau mendengarkan, sehat saja tidak mau, apalagi asam lambungnya kumat. Sulit untuk bisa memahami. Oleh karena itu, Anda beruntung masih muda, sehat, mau mendengar. Nah ini keberuntungan berkah. Banyak orang yang sakit begini tapi itu susah. Coba Bapak sekalian, karena para orang yang mau mendengar dengan mempersiapkan diri mentalnya, batinnya dengan baik, itu akan mendapatkan manfaat yang besar. Karena pada zaman Sang Buddha itu jika ingin memberikan dhamma ya dengan apa? Ya dengan cara mendengar. Walaupun zaman sekarang ini zaman sudah canggih, media-media sudah banyak, dengan cara orang menulis sudah banyak, tetapi tetap sudah menggunakan cara mendengar. Kalau ketemu, saling sapa, bertanya, mendengarkan, ini tetap masih dipakai walaupun zaman sudah canggih. Kalau zaman Sang Buddha, ini sifatnya memang diapa? Kenapa? Kalau orang mendengar itu kan dibutuhkan satu pengingatan yang baik, dibutuhkan semangat, dibutuhkan kepandaian.
pesan berantai. Nah, nanti pesan berantai disampaikan apa, nanti yang sampai sana apa, nggak nyambung. Tapi kalau ingatannya bagus, dikasih pesan apa, disampaikan benar juga. Jadi pentingnya kesiapan hati. Ibu bapak saudara sekalian, ada satu kata yang sering buat juga rujukan, ya, yaitu namanya sawaka. Sawaka itu artinya apa? Sawaka itu mendengar. Tapi sawaka itu ya terdengar. Artinya apa? Walaupun kita ini belum menjadi orang suci, tapi kalau kita sering mendengar, banyak mendengar, ini mendapatkan manfaat. Zaman Sang Buddha itu banyak yang mendapat manfaat ya dari apa? Dari mendengar. Oleh itulah dikatakan orang yang banyak mendengar. Kalau zaman dulu ada orang yang pandai. Di orang yang dikatakan pandai itu kan apa? Banyak mendengar. Kalau sekarang begitu banyak mendengar, banyak gosip. Itu lain cerita. Apa yang didengar? Yang didengar yaitu tentang empat kebenaran ayat. Karena itu hubungannya dengan seorang Buddha. Karena dalam agama Buddha tujuan kita kan agar bebas dari duka. Apa yang perlu didengar diulang-ulang? Empat kebenaran ayat. Empat kebenaran ayat berarti ada empat. Satu. Yang pertama duka. Dua. Namanya duka samudaya. Duka samudaya itu bukan sebab. Samudaya itu muncul. Jadi nomor dua, kemunculan duka. Duka ini ada kemunculannya. Namanya duka samudaya. Bukan sebab, tapi kemunculan. Kita lahir itu munculnya duka. Jadi kalau Anda semua kepengen tidak duka, jangan lahir. Tapi sekarang sudah lahir kan? Sekarang sudah lahir, mau bagaimana? Maka kita setelah lahir akan mengalami yang namanya tua. Setelah tua, sakit. Setelah sakit, mati. Nah, kita bicara soal mati pada takut semua. Setelah mati, lahir lagi. Itu lahir, tua. Bahkan sebelum tua sudah mati. Gimana? Setelah mati, lahir lagi. Terus berputar. Ini namanya wata samsara. Ini cara perjalanan mutar terus. Anda pernah lahir? Pernah lahir? Nah, pernah meninggal? Pernah meninggal? Terus waktu kalau belum pernah meninggal terus lahir dari mana? Dari Gunung Merapi. Ya? Justru karena pernah lahir berarti pertanda pernah meninggal. Kalau pernah lahir, kapan lahirnya? Pas saat di kandungan tahu? Pas keluar dari kandungan tahu?
tahu kalau lahir? Dikasih tahu apa? Ayo, coba nggak dikasih tahu. Tahu tidak? Kenyataannya juga tidak tahu. Sama halnya, pernah meninggal? Pernah belum? Belum. Tapi kenyataannya kita juga pernah meninggal. Karena pernah meninggal, berarti kita pernah lahir. Kan tadi baru sampaikan, begitu meninggal, lahir lagi. Begitu lahir, coba sakit, mati. Ini kan ada sebabnya semua. Kemunculannya itu ada sebabnya duka sama. Yang ketiga, lenyapnya. Nah, yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka. Ini adalah 4 kebenaran kaya. Kali malam ini tidak membahas tentang itu, tapi ini perlu tahu duka, kemunculan duka, duka, jalan menuju lenyapnya duka. Ini 4 kebenaran kaya perlu sering-sering direnungkan sambil dipelajari. Lahir, tua, sakit, mati, bertemu dengan orang yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, tidak tercapai keinginannya. Semua ini adalah duka. Dan di mana saja berlaku. Karena kita sering merenungkan setelah mendengar. Maka ada Buddha namanya Sawaka Buddha. Sawaka Buddha itu karena ya itu tadi mempelajari ajaran yang masih berlaku. Nah, Anda semua ini nanti kalau bisa sempurna menjadi Buddha juga, namanya Sawaka Buddha. Sawaka artinya apa? Mendengar. Dan ada kata namanya Sapunisa. Sapunisa itu adalah mereka-mereka yang telah suci. Kalau Sawaka ya belum suci. Walaupun belum suci, mendengar dhamma dan mau mempraktekkan dhamma, ini menjadi Sawaka. Kalau nanti sampai menjadi Buddha, namanya adalah Sawaka Buddha. Arahan tanah Sawaka Buddha. Karena dapat tidak Buddha, Sawaka Buddha sama Buddha. Buddha itu apa? Buddha lah mereka yang telah mencapai pencapaian sempurna dengan kemampuan sendiri. Nah, seorang Buddha itu mempunyai 3 sifat luhur, yaitu kebijaksanaannya sempurna, kesuciannya sempurna, dan belas kasihnya sempurna. Dan 3 ini sering dibuat rupa. Lalu rupa ini adalah sebenarnya mewujudkan 3 sifat luhur ini dari seorang sama Buddha yang sama, yang maha karuna diwujudkan Avalokitesvara itu. Avalokitesvara itu bahasa Sanskerta. Kalau bahasa dari Tiongkoknya sana namanya Wadim itu. Ini atau bahasa. Ini Bapak ini maha karuna. Nanti dari kesuciannya, nah ini Buddha pertama. Dari kebijaksanaannya, nah dari Vajrapani. 3-3-nya itu satu, bukan yang lain. Nah, tapi sekarang sudah dipahami sedemikian rupa, sudah berbeda lagi. Oleh karena itu kita harus belajar. Karena seorang sama juga itu memiliki 3 sifat itu. Kalau bahasa Pali itu maha suci, kesuciannya sempurna, maha kebijaksanaannya sempurna, maha karuna belas kasihnya sempurna. Tetapi untuk memahami kesucian dan kebijaksanaan itu butuh kesiapan batin yang lebih tinggi. Bagi orang-orang awam yang paling mudah mengerti maha karuna.
lebih mudah. Tapi kalau membahas tentang kebijaksanaan, membahas tentang kesucian, berat. Maka yang lebih populer adalah yang lebih populer, ya itu karena mewakili karena itu lebih mudah. Kalau menjelaskan tentang kebijaksanaan, kesucian, sampai rambutnya ubanan bentar, pusing. Maka yang paling mudah ya itu tadi maha karuna, berbagi. Itu paling gampang. Ya ada rupanya, puja-puja, macam-macam itu sudah tidak lagi. Ini dari 3 sifat mulut itu sering dibacakan. Tadi di awal sudah dibacakan. Bapak Ibu sudah sekalian menyatakan namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Berkahnya apa? Memiliki berkah dan arti 3 sifat mulut. Setelah memiliki 3 sifat mulut ini, berbagi. Bapak Ibu mau berbagi karena Bapak Ibu punya kalau barang ya karena punya barang, maka mau berbagi barang. Karena orang itu memahami dhamma, maka berbagi dhamma. Aku nggak punya apa, gimana yang mau berbagi? Berberkah, karena memiliki berkah. Karena beliau memiliki berkah, maka beliau memberikan berkah. Berkahnya apa? Dhamma yang dibawakan. Makanya mendengarkan dhamma tepat pada waktunya merupakan berkah. Kalau kita siap mau mendengar, atau nggak siap ya bukan berkah, malah bencana. Dikasih dhamma, tidak suka atau marah-marah. Sesuatu yang benar dianggap buruk. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita mendengar. Karena guru kita ini membawakan dhamma untuk mengubah cara berpikir kita. Dari berpikir yang tidak baik menjadi baik, setelah baik supaya nanti kita lagi menjadi luhur. Jadi yang harus ditinggalkan itu tidak hanya yang jelek-jelek, tapi yang baik pun suatu ketika harus ditinggalkan. Harus dilepas juga supaya menjadi lebih luhur. Kalau sudah menjadi luhur itu kita tidak terjebak pada namanya baik, buruk, suka, duka. Misalnya nanti kalau Anda semua sudah menjadi luhur, ada orang menjelek-jelekan, ya biasa saja. Tidak usah terlalu kecewa. Kalau ada yang memuji, ya biasa saja. Tapi kalau kita umumnya, kalau dipuji, kesabaran. Kalau dikritik sedikit saja, stresnya 3 bulan. Jadi pertanda kita belum bisa menerima. Belum bahasa kalau sering dipakai itu ya belum seimbang. Masih mudah punya. Oleh karena itu setelah kita mendengar, kita praktek. Praktek dari mana? Dari apa yang Anda semua dengar. Yang bisa dipraktekkan, praktekkan. Sebab dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Setelah mendengar harus dipraktekkan. Pastikan Anda semua memohon tuntunan 5 sila. Nah, 5 sila ini sudah dipraktekkan. Untuk apa dipraktekkan? Untuk mengikis yang namanya 5 nikwarana, 5 penghalang, 5 pembendung. Namanya 5 nikwarana. Nikwarana 5. Apa saja? 1. Kama canda, KAMACENDA.
2. Biak pada. 3. Tina Mika. 4. Udgajak Ubujak. Dan kelima Wicicicak. Ini namanya 5 pembendung. Kamak tangga itu apa artinya? Kegemaran akan nafsu indria. Indria kita ada berapa? Indria kita ada berapa? Ada berapa? Ya, jawab dengan keras. Ada 56. Ada berapa? Indria kita ada 6. Sebutkan 1. Hidung, telinga, mulut, kulit. 6. Ya, oke. Ini 6 indria kita. Dari ke-6 ini kesenangannya sama atau berbeda? Wah, ternyata kesenangannya pun berbeda-beda. Mata ini melihat yang indah-indah. Telinga maunya yang merdu. Mulut maunya yang enak-enak. Terus hidung maunya bau yang harum. Kulit maunya yang lembut. Batin, pikiran, ya, ini kemauannya sendiri-sendiri. Maka sering juga disebut dengan perumpamaan analogi demikian. Jadi 6 ini diumpamakan seperti binatang. Kalau bahasa palingnya itu namanya tak panah itu ya 6 makhluk. Tak 6 panah yang makhluk. Karena ada panah, patah. Panah itu makhluk. Jadi 6 makhluk. Dan 6 makhluk itu apa saja? 1 monyet, burung, buaya, ular, serigala, dan anjing. 6 binatang ini kalau ekornya disatukan, diikat, kira-kira bagaimana? Setelah diikat, dilepas, kira-kira bagaimana? Dia akan mencari kesukaannya masing-masing. Kesukaan monyet apa? Lari sesuai kesukaan dia. Buaya mau lari sesuai kesukaan dia. Anjing ya akan lari sesuai kesukaan dia. Ini jadi kelima, keenam nafsu indria punya kecenderungan masing-masing. Itu digambarkan seperti 6 binatang itu diikat ekornya, udah itu akan nanti lari sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Sama halnya, mata maunya sendiri. Untuk cari kesukaannya sendiri, hidup dan mencari kesukaannya sendiri. Maka begitu bau busuk, langsung tutup hidungnya. Melihat yang tidak sesuai, tutup mata. Karena maunya kan yang baik-baik. Kalau kita memahami lagi, ada sesuatu yang kita lihat hanya yang baik saja. Yang kita dengar yang bagus-bagus saja. Tidak ada. Kan misalnya mendengar yang tidak baik, dilepas. Ini mengenai kama tangga. Jadi kegemaran akan nafsu indria. Kedua, biak pada itu kegeraman. Orang itu sudah geram, itu melebihi dari kebencian.
kebencian tingkat berapa? Geram itu sampai getaran itu. Pernah belum? Jadi namanya biak pada kegeraman. Yang ketiga, dinamika. Jadi kalau orang itu kecenderungan sendiri untuk mendengarkan agama juga susah. Mempunyai misalnya kegeraman mendengarkan agama bisa kira-kira? Tidak bisa. Kegemaran karena nafsu indria mau datang mendengarkan agama tidak mungkin. Biasanya kalau jam sekian lagi nonton apa? Apalagi berseri paling bagus. Wah, terkalahkan karena nafsu indrianya itu mengalahkan. Ketiga, tina tidak. Ada yang namanya tina? Kan bagus namanya. Ada yang namanya tina? Nah, tina tidak. Tina itu kelesuan. Tidak kengantukan. Jadi saat mendengarkan agama lesu ngantuk. Itu mau diceramai apapun tidak sanggup. Tidak mampu mengerti. Tapi kondisinya lesu ngantuk. Tapi pada lihat ini semangat. Tidak tahu semangatnya semangat mendengar atau semangat apa. Dia tina tidak, karena nanti dikasih nama itu tina, lesu terus. Ya. Yang keempat adalah udacak. Jadi kalau orang memiliki hal ini juga susah untuk mendengarkan baru. Udacak itu kerisauan, udacak kesesalan, sudah risau kesal. Sudah datang ke sini menyesal. Entah apa saya diajak ke sini. Gara-gara kembali. Setelah sampai menyesal, sudah risau. Kalau menyesal itu sudah gabungannya. Sudah risau, susah lagi, lama lagi di ceramahnya. Sudah, nggak akan bisa nangkap. Kalau sudah seperti itu, yang kelima akhirnya terjadi namanya wicikicca. Wicikicca artinya apa? Keraguan. Akhirnya muncul ragu. Kenapa? Risau, kerisauan, kesesalan. Kenapa ada kerisauan, kesesalan? Karena ada kelesuan dan kengantukan. Kenapa ada kelesuan dan kengantukan? Ya karena ada juga kegeraman. Kenapa muncul kegeraman? Karena ada kegemaran terhadap nafsu indria. Itu. Nanti ragu-ragu tentang apa? Ragu-ragu ini agamanya benar atau tidak? Sang Buddha itu ada atau tidak? Ya. Sangga itu ada atau tidak? Saya berbuat baik seperti ini bermanfaat atau tidak? Itu ada 8 macam wicikicca keraguan. Coba bayangkan mengarahnya ke mana-mana. Karena orang zaman sekarang ini sebenarnya seperti tadi siang tadi sampaikan, kita beragama Buddha, sesungguhnya kita bukan beragama Buddha. Agama laik dan sabda. Karena umumnya mengikuti yang banyak. Kalau ada yang banyak diikuti, ikut. Kalau tidak terkena, tidak mau ikut. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, agama apa? Agama apa? Agama medsos, like dan subscribe. Makanya begitu itu yang terkenal, wah diikuti terus. Tapi begitu nanti sudah tidak terkenal, lesu lagi. Jadi karena Bapak Ibu agamanya agama subscribe. Begitu ya. Oleh karena itu kita mendengar harus menggunakan dicerna baik-baik. Jangan sampai apa yang didengar ditelan
Jangan sampai yang didengar ditelan mentah-mentah. Ditelan mentah-mentah itu salah. Yang benar itu ditelan matang-matang. Jangan ditelan mentah-mentah, bahaya. Yang benar ditelan matang-matang. Kalau sudah matang, baru ditelan. Masih mentah, ditelan. Pisang mentah, ditelan. Nanas mentah, ditelan. Mangga mentah, ditelan. Sudah matang, baru ditelan. Sama halnya mendengarkan ceramah harus direnungkan dengan baik. Jangan asal terima saja. Bisa saja yang kami sampaikan ini kan walaupun benar, tetapi belum tentu Anda bisa menerima. Itu tidak apa-apa, lewatkan. Karena memang belum masuk. Yang penting mau mendengar, mau direnungkan, ini sudah sangat bagus. Tapi gunakanlah pengertian, dicerna, direnungkan dengan baik-baik. Supaya apa? Ya kalau kita mendengar itu nanti bisa bermanfaat. Karena tidak sedikit orang yang dulu belum mengenal agama Buddha masih santai. Setelah mengenal agama Buddha malah jadi khawatir, cemas, takut. Apakah guru kita sudah utama itu menakut-nakuti orang? Justru beliau itu membangkitkan orang untuk praktek. Kalau Anda setelah mendengar agama justru jadi khawatir, takut, cemas, pertanda salah menerima. Ini ada sesuatu yang keliru yang diterima. Wah, yang menyampaikan kan orang begini, berarti ya walaupun yang menyampaikan siapapun, kalau kita salah menerima, tetap salah. Karena intinya kan kita yang keliru menerima, keliru mendengar. Sudah dengar, nangkepnya keliru. Itu berbahaya. Merugikan siapa? Merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu harus banyak mendengar. Setelah mendengar, sering-sering direnungkan. Ini penting, perenungan itu penting. Ya, kalau bahasa yang sederhana, kalau kita makan ya harus tidurnya. Kalau menurut dokter harus tidurnya berapa kali? Ada dokter itu nih, harus tidurnya berapa kali? 32 kali, itu kata dokter. Tapi saya percaya belum pernah yang punya 22 kali. Paling 2 kali langsung masuk perut. Nah, sampai 32 kali. Kalau sampai 32 kali berulang, satu piring itu berapa lama? Kenyataannya baru punya sekali rumah super. Sampai 32 kali. Nah, inilah pentingnya kita banyak mendengar. Karena dari mendengar itu kita bisa praktek, dilanjutkan praktek, belajar dan praktek. Di YouTube bisa belajar itu kadang mendengar. Ya, nguping-nguping dulu, karena bagaimana kok saya cocok, akhirnya belajar di situ. Setelah belajar, akhirnya praktek. Ini ada semua misalnya banyak yang dari WIB saat belum lulus di sekolah menengah atas, kan dengar-dengar dulu WIB bagaimana, kan? Ini mendengar dulu. Setelah mendengar, ternyata banyak temannya di sana, setelah masuk, kok nggak cocok ini? Kakek sih obat, lebih baik desain saja. Karena cuma mendengar, nggak diselidiki dengan teliti. Sama halnya kita mendengarkan agama. Bapak Ibu harus menggunakan pengertian. Kenapa? Ya kita memang masih belajar semua. Itulah bahwa kita sampaikan kalimat agama salah. Mendengarkan agama tepat pada waktunya. Artinya tepat pada waktunya, siapkan batin dengan baik. Jangan asal mendengar. Kalau sudah mendengar, difilter. Asal mendengar, terima apa adanya. Walaupun itu baik, belum tentu baik bagi Anda.
Karena kemampuan kita kan sering kami tanyakan, menjadi jujur baik dulu, baik dulu, baik tapi suruh jadi jujur. Ayo, nah itulah, ngomongnya baik tapi suruh jadi jujur, gratis gak pakai uang pasar, tidak dibungkut dia, tapi belum tentu. Karena kesiapan batin saudara juga beda. Sesuatu yang baik, tapi kita belum siap secara mental. Ya, nanti kalau yang mau begitu, bilang sama saya, ya laki-laki ya. Ini yang latihan apa sila minggu ini cuma berenam, laki-lakinya 1, perempuannya 5. Tapi sekarang ini banyak yang latihan, banyak yang perempuan-perempuan. Waktu di GC Asaka di Borobudur juga begitu. Itu dari 1.750 orang peserta paling banyak perempuan. Di 1 banding berapa? Ada tahu, mungkin sudah puas dari laki-laki yang tidak mau latihan. Ya, yang terakhir, mari kita sambil mendengar, sambil merenungkan apa yang bisa disampaikan, dipraktikkan, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari saat sekarang ini mendapatkan manfaat. Itu yang kita sebagai berkah, karena kita telah mempraktikkan. Semoga kita selalu maju terus, semoga kita tidak mundur, tapi kita satu sama lain. Satu. Ya, baik. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Gubernur Matera sama di sana pada kesempatan malam hari ini. Kami berikan kesempatan bagi para hadirin yang berhadir di sini untuk berbakti, untuk bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan apa yang telah Bante sampaikan tadi, mungkin ada yang belum jelas. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti dari kami, dari panitia akan menyerahkan mic-nya. Silakan diberi kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada kesempatan. Atau saya awali dulu. Kalau ada lagi yang mau bertanya tapi masih mempersiapkan, ya sedikit yang ingin saya tanyakan ini. Tadi Bante kan telah menyampaikan bahwa mendengar nama pada saat sesuai. Setelah kita mendengarkan nama, dan kita bukan hanya mendengar saja, tapi kalau bisa mempraktikkan nama itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin kebetulan di sini juga banyak adik-adik mahasiswa yang baru masuk. Ketika kita akan mempraktikkan sama ajaran Buddha terutama ini, dari mana dulu yang harus kita lakukan untuk mempraktikkan ajaran Buddha sendiri? Ya, tadi sudah disampaikan. Dari mana saja? Yang penting itu dipahami sesuatu hal yang baik. Artinya baik itu apa? Kriteria baik itu apa? Karena ini kadang-kadang kan beda-beda ya. Pemahaman tentang baik kan beda-beda. Sekarang saya bertanya, kriteria baik itu apa?
Ada jawab? Tadi jawab sendiri. Nah, artinya kriteria baik itu adalah menipis pengotor batin. Misalnya kebenciannya berkurang, keserakahannya berkurang, kebodohannya berkurang, itu baik. Kalau menambah buruk ya tidak, juga tidak baik. Karena ukuran baik itu kan beda. Misalnya mudah budi, kalau misalnya temannya sering bantu, itu padahal itu menambah keserakahan, menambah hal-hal yang buruk yang lain. Maka dikatakan salah itu ya kalau bisa menipis hal-hal buruk, bahkan sangat melenyapkan hal-hal buruk. Jadi kalau misalnya praktek dari mana yang bisa mengerti dari mana? Oleh karena itu seseorang yang mau mempraktekkan itu kan akhirnya muncul yang namanya kebijaksanaan Tuhannya. Itu kan ada namanya sutta maya pana. Jadi sutta maya pana itu kebijaksanaan yang muncul dari apa? Dari mendengar. Jadi kebijaksanaan dari mendengar itu kalau Bapak Ibu sudah mengerti dengan baik, itu juga termasuk sudah mendapat manfaat. Kedua, cinta mayanya atau cita mayanya. Cita mayanya kebijaksanaan dari pemikiran. Jadi pikirannya yang awalnya tidak baik jadi baik. Dan yang ketiga adalah bawana mayanya. Bawana itu pengembangan, tepatnya yang cita bawana itu. Cita itu batin, bawana pengembangan itu pengembangan batin. Jadi kebijaksanaan yang diawali dari olah batin, pengembangan batin. Nah, itu bisa dari sutta mayapannya, ya, cita mayapannya atau bawana mayapannya. Kan orang yang meditasi harus dia mengenal. Nah, dia berpikir, memahami, baca, atau dari mendengar, nah, dia praktek. Ada tiga hal itu, sutta mayapannya, cita mayapannya, dan bawana mayapannya. Kan kita memahaminya kan bisa dari mendengar, nah, sering merenungkan sendiri, begitu mendengar, direnungkan, setelah direnungkan dipraktekkan. Nah, ada yang dari sutta mayapannya itu ya mendengar, praktekkan. Kedua, dari olah batin kita sendiri. Jadi setelah mendengar tahu ini, wah, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, diulang batin. Dari pemikirannya itu akan tahu ini benar atau salah. Dan dari bawana maya apa yang ketiga. Ya, kita semua tahu sendiri dari mana itu. Nah, sehingga Pak Sumadi dulunya mengenal Dhamma Buddha dari mana itu? Kalau Pak dulu ya mengenal Dhamma Buddha itu bisa baca Parika itu waktu kecil, nggak pernah lihat buku Parika itu, nggak pernah. Cuma ikut-ikutan orang tua, pejabat ikut. Membaca tulisannya seperti apa tidak pernah. Tapi Parika yang tadi dibaca akhirnya hafal juga. Hafal karena apa? Sering mendengar. Jadi walaupun nggak tahu, padahal banyak ikut-ikutan saja sambil tutup mata, para niyamita kamu hafal sendiri kan sering. Tetapi walaupun sudah hafal, kalau tidak diulang, lama-lama hilang juga. Ini kan dari mendengar tahu. Oh, ini bacanya salah, ini benar, tahu juga dari mendengar. Setelah mendengar diulang di batin kita. Kira-kira demikian. Ya, baik, oke. Terima kasih Muhammad atas jawabannya. Silakan, masih ada beberapa menit lagi
lagi, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik mahasiswa barangkali. Ada? Mendengar penembusan tentang empat kebenaran lain. Jadi kalau misalnya kita bisa menembus empat kebenaran lain, itu bisa menjadi namanya sota hati. Itu dari mana? Penembusan tentang empat kebenaran lain. Kalau kita kan belum menghafal, belum menembus. Tahu ada duka, tapi kalau saat keluarga kita sakit, sedih kita sudah tahu hidup juga ada keluarga yang sakit, sedih itu namanya saya baru apa? Belum menembus. Itu kalau sakit, berarti ada keluarga kita yang meninggal, sakit, cemas. Inilah penembusan empat kebenaran harian. Maka dikatakan Satari Arya Satari. Satari itu empat, Arya itu Arya. Sering disebut empat kebenaran mulia. Sebenarnya empat kebenaran Arya itu Arya itu orang suci. Kebenarannya bagi orang suci. Kita yang belum suci itu ya belum memahami, belum menembus. Tapi sudah menembus, jadi sota hati. Karena kita menembusan tentang empat kebenaran lain. Nah, kita kan dulu apa, tapi begitu pulang lupa. Ya, begini. Ya. Lagi? Udah. Ya, baik. Gimana cara mengatasi Ya, untuk mengatasi dalam praktek itu sesungguhnya kan dibutuhkan 3 hal. Kemarin saya sampaikan juga sih. Jadi 3 itu perlu dilatih. Apa saja? Satu adalah atapi. Atapi itu bahasanya yang lain ada namanya wirya. Wirya itu semangat. Semangatnya ada 4 macam hal. Mencegah hal-hal buruk muncul berbagai. Kalau sudah ada dikikis diletakkan. Ketiga, memunculkan hal-hal baik dalam hidup. Dan kalau sudah ada yang baik, diulang-ulang. Ini 4 kali namanya orang yang punya wirya, punya semangat. Apanya atapi. Yang kedua adalah sampajan. Sampajan itu kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan itu tahu dengan jelas, dengan istimewa. Sampajan artinya kebijaksanaan itu. Dan yang ketiga adalah satima. Satima itu pengingatan. Jadi punya pengingatan yang baik dan benar, punya kebijaksanaan, punya semangat. Orang punya semangat kan lesu, ngantuk, hilang. Makanya kalau orang kerja dengan penuh semangat, kadang-kadang lupa makan. Karena saking semangatnya. Tapi kalau dia tidak punya semangat,
yang harusnya bisa dikerjakan mengeluh, tidak bisa terus karena tidak punya semangat. Tapi semangat di sini ya semangat mengikis hal-hal buruk dari batin. Itu tiga hal saling berkaitan satu sama lain. Karena punya peningatan tentu punya kebijaksanaan, didukung oleh kebijaksanaan. Bisa punya kebijaksanaan karena waktu punya semangat juga. Tapi semangat, kebijaksanaan dan peningatan itu saling mendukung satu sama lain. Itu orang misalnya punya kegaguhan, kalau dia punya semangat, mendengar keras doanya lama-lama kan hilang. Kesesalan, ya, kerisauan, kesesalan lama-lama ya kan sudah tahu, oh ternyata saya ini salah. Setelah banyak mendengar dan jangan lupa setelah mendengar kan harus belajar dan praktek. Artinya di sana kata bapak ini mendengar sebagai adalah titik awal untuk belajar dan praktek. Kalau kita nggak mengerti apa-apa, bagaimana mau belajar lagi? Begitu kita mendengar, tertarik, mendengar lagi, belajar lagi. Dan setelah belajar harus ada perjalanan ini kita akan tahu. Kalau hubungannya pasti harus seperti disampaikan, kita akan juga pakai dari mana? Nah, dari mana saja bisa kita katakan itu sesuatu yang bermanfaat demi menuju pernikahan. Ya, oke. Jadi, mau ada apa dulu? Ya. Tadi ada bahwa nanti ada pengalaman mengatakan lahir itu adalah sebuah kita. Dan sekarang kita sebagai seorang anak muda, apakah ada pilihan untuk tidak dilahirkan kembali? Ada. Justru sang Buddha itu menunjukkan supaya kita tidak lahir lagi. Gimana caranya? Nah ini caranya. Wah ini caranya ya kita latihan untuk melenyapkan pengaruh batin. Sekarang akar keburukan kita loba, dosa, muha. Loba itu keserakahan, dosa keburukan dunia, muha keburukan batin. Loba, dosa, muha ini masih ada tidak? Masih ada? Ya kalau masih ada, baik lagi. Supaya tidak lahir lagi bagaimana? Ya tiga akar keburukan ini harus dilenyapkan. Kalau bisa melenyapkan tiga akar keburukan, nanti kan anak cucunya akar keburukan, baik itu lenyapkan. Ada kemarahan, suka tersinggung, iri hati, suka membanding-bandingkan, itu bagian dari anak cucunya loba, dosa, muha. Kalau ini lenyap, ya sudah, tidak akan lahir di manapun juga. Kalau teman-teman batin kita masih banyak, dia masih akan lahir lagi, tua sakit, mati, bertemu meninggal, lahir lagi. Begitu. Nah, sempurna nanti menjalankan jalan utama berunsur 8 atau untuk melenyapkan pengotor batin. Kalau kita selama masih punya pengotor batin, akan lahir lagi, begitu meninggal lahir lagi, begitu lahir ya tua sakit, mati lagi. Itu kan berulang-ulang. Maka dikatakan mata samsara, lingkar perjalanan. Mutar terus. Kalau kita muter terus sampai tidak gagal. Sampai tidak muter terus. Sampai tapi kenyataannya kita senang mutar. Maka banyak ya. Wah saya kepingin lahir di surga. Wah saya kepingin lahir jadi manusia lagi. Berarti ini pertanda kita belum puas menderita. Karena belum puas menderita kemudian muter lagi. Sudah puas belum menderitanya? Ya. Nah kalau sudah puas menderita, ya berjuang.
Siapa tahu besok bisa melenyapkan pengotor batin. Kalau sudah lenyap semua pengotor batinnya, jadi alfa dan alfa tidak akan terlahir di rahim manapun juga. Terus kalau nggak lahir di rahim manapun juga, di 31 tahun terlahirnya di mana? Nggak lahir di mana? Tingkatnya tingkat utara, udah tingkat tinggi. Harus tanyanya sama Pak Suhermo. Kemarin ditanyakan, tanyanya tingkat tinggi kemarin. Jadi tanya sama Pak Suhermo ya. Kemudian sudah bahas panjang lebar, sudah manggut-manggut. Makanya kalau mau itu ikut Pancasila nanti harus dibahas tuh. Ini para mahasiswa UIB yang mau ikut Pancasila boleh tuh. Boleh dibahas, sebenarnya dikasih pelajaran. Kalau mau mendengar ceramah juga singkat. Ya, kalau berminat silakan. Jumat datang, Sabtu, Minggu malam. Kalau mau lanjut ya boleh. Tuh, siapa berminat daftar. Tapi harus diikuti aturan sini, main sendiri, aturan sendiri, harus Pancasila setelah tengah hari dikatakan. Saya tidak makan, di koper saya bermakanan, saya tidak. Nah, koper namanya bukan Pancasila. Ya, demikian. Ya, terima kasih. Ditutup, sudah lesu ngantuk semua, lapar ada bermakan sih. Ya baik, terima kasih dan mungkin atas penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan pada kesempatan malam hari ini. Ya, yang selanjutnya adalah melakukan penghormatan kepada yang hadir. Mari kita berlutut dan kita kembali akan mengawali dengan penghormatan. Salam